Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Keuangan tadi langsung main veto, ya. Karena kalau memang tidak main veto begitu, tadi kemungkinan besar orang yang usaha ini semua lapor nggak ada untung, walaupun ada untung, ya. Mengharap orang jujur betul sekarang masalah besar. Nah, jadi yang Bapak tanya tadi, ya, saya sendiri juga ini artinya belum sempat bertanya. Kemarin ada disinggung, saya tanya kau saya sir sambil lebih karena itu. Kata saya sir salah satu jawabannya ke beliau ketua DPS Bang Aceh, dan memang kajian beliau di bidang itu. Dan selalu mungkin yang beliau buka-buka adalah fatwa Dewan Syariah Nasional, ya, yang DSN. Itu yang beliau selalu buka-buka. Kalau saya nggak buka itu, saya fikihnya. Maka mungkin yang ikut seminar kemarin mengatakan, saya dengan tegas mengatakan bahwa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia ini tidak berjalan atas pendapat fikih. Sehingga disebutkan kitab-kitab yang saya sebut kemarin disebut oleh beliau. Kata beliau berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional. Nah, saya tanya kemarin sambil ini di samping beliau, saya bilang, Ustaz, kenapa tadi lembaga keuangan syariah dalam hal ini Pak, ketika beri modal kepada orang yang usaha langsung main veto? Apa jawab saya sih? Orang yang taruh uang juga main veto? Kata beliau pernah ini ada orang yang punya uang banyak tadi telepon ke bank syariah, saya mau taruh uang, tolong Anda jalankan, tapi saya tidak mau kecuali pembagian untung untuk saya sekian per bulannya. Kalau enggak saya tarik uangnya miliaran. Artinya uang orang taruh ini sendiri udah ini. Nah, jadi saya belum bisa jawab ini. Saya sendiri masih tanda tanya. Dalam kitab, ya, dia tetap mengikut fluktuatifnya. Ketika turun ya turun pembagiannya, ketika banyak ya banyak, kan gitu. Ketika rugi malah tadi orang yang menjalankan nggak ada tanggung jawab. Tapi lembaga keuangan syariah kan nggak mau tahu Anda rugi nggak rugi, balikin. Ya, yang keuntungan yang bagian kami kasih, kan gitu lembaga keuangan syariah. Nah, tapi saya ini sendiri lagi bingung, celahnya di mana ini. Saya maunya kemarin ada diskusi yang seperti ini, artinya celahnya di mana. Kok fikihnya mengatakan begini, tapi dalam prakteknya kenapa langsung main veto? Memang itulah tadi, kalau enggak kayak gitu juga enggak sanggup lembaga keuangan syariah. Mandu itu mun. Pada begah mandu lah, bahasa enggak bisa mandu lah. Ya, payah kali sekarang orang. Jujur. Mungkin Ustaz, dua hal yang berbeda Ustaz, yang veto tadi sama saham. Kalau menurut pengetahuan saya, kalau veto itu lebih ke investasi Ustaz. Jadi investasi itu ada jangka waktu. Itu kan dipastikan berapa keuntungan. Tapi kalau dari sisi saham, itu memang per detik per menit bisa berubah-ubah fluktuasi. Mungkin itu tambahannya. Ya, sama tadi saya tidak artinya ya kalau misalnya kalau secara fikih ya kan dia pembagiannya ketika jatuh tempo, bukan yang per hari itu. Kita sebagai pemodal buat akad dengan yang menjalankan modal, temponya berapa lama dia jalankan, itu waktu akad harus jelas. Bahwa di tengah itu ini itu tidak dilihat, ya, yang dilihat tuh hari ini jatuh tempo, oke, itu berapa yang ada modal, balik dulu punya saya, untungnya berapa, sekian, kesepakatan bagi berapa. Jadi soal di tengah itu fluktuatif itu
tidak dilihat, karena lihat waktu jatuh tempo. Ya, itu kalau secara fikihnya. Ya, ya Ustaz Wahyu tadi. Hutang piutang. Nah sekarang yang sangat terlalu dananya, yaitu kartu kredit. Jual beli, beli dengan kartu kredit. Artinya saya membeli yang tapi tagihannya tetap seperti tidak ada. Jual beli tidak langsung tes dengan kartu kredit ini. Tiba masuk ke kalau pilihan apa ini perbuatannya haram. Ya, baik. Saya sudah baca di buku Dr. Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalah Kontemporer. Salah satu yang dibahas juga di bab riba itu adalah terkait dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional itu ribanya berlipat. Kalau oleh bank konvensional, pertama kenapa? Pertama adalah ya si pemegang kartu ya itu ketika dia membeli barang di toko tertentu, maka sesungguhnya toko itu dibayar oleh bank kepada toko itu. Ya, artinya si bank menghutangkan uang kepada si pemegang kartu. Ya, yang bank konvensional sudah pasti kalau terjadi keterlambatan membayar kartu kredit kena penalti. Artinya kena denda atas pengembalian utang. Ya. Nah, karena apa? Ya. Karena tadi ya si katakanlah bank konvensional ini ya tidak misalnya katakanlah barang yang dibeli tadi dibeli dulu oleh bank buat akad kemudian dengan orang ini umpama bayar berangsur, ya. Jadi kalau ya bank konvensional mengeluarkan kartu kredit, nah ini terjadi riba karena bank itu sudah pasti mengenakan penalti kalau keterlambatan dalam pembayaran apa namanya? Ya. Kedua, bank itu kemungkinan uang itu diberikan ke kita dari mana? Dari riba yang dia peroleh pengembalian orang dari hutang. Kan inti main bank konvensional adalah apa? Memberi hutang kepada pihak tertentu pengusaha, mewajibkan pengembaliannya dalam jumlah yang lebih namanya bunga interest. Bunga inilah yang dibagi sebagiannya kepada penabung, sebagiannya untuk bank. Nah, kemungkinan ya uang yang dipakai membayar tadi kepada toko yang kita beli barang secara kartu kredit tadi adalah dari sumber yang riba. Nah, tetapi kalau seandainya yang dikeluarkan oleh ya lembaga keuangan syariah ada kartu kredit, yang saya bertanya BSI ada katanya Hasanah Card. Ya. Tapi saya apa namanya? Saya selalu berhusnuzon ya, karena
saya sendiri pertama ada kelemahan dalam memahami sistem kerja sebuah lembaga keuangan syariah itu sendiri ya. Kata istilah-istilah ekonomi nggak kuasai ini, maka saya husnuzon bahwa karena setiap lembaga keuangan syariah itu mesti ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah, dan setiap produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah sudah atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Kemarin yang hadir dalam seminar itu Ustaz Yasir menyimpulkan bahwa kalau secara produk kami jamin itu halal, tapi dalam pelaksanaannya itu kami nggak jamin. Artinya kadang-kadang ada masalah di orang bank sendiri ya, dalam ininya katanya kan. Nah, kalau yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah bentuk juga kartu kredit, saya belum tanya kayak mana mekanismenya. Kemungkinan, ini kemungkinan, artinya kalau kita lihat tinjauan fikih, kalau ya seseorang ya memberi hutang kepada seseorang, lalu kemudian ya orang itu meletakkan jaminan ya atas hutang, itu kan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi hutang. Tapi kalau ada kos yang keluar untuk menjaga ini barang jaminan, maka boleh dibebankan atas yang berhutang, karena ada hadis Nabi, kalau jaminannya adalah onta itu perlu diberi makan, perlu diminum, itu boleh diambil susunya, boleh kudanya onta ditunggangi. Maka inilah yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah, disebut dengan biaya administrasi. Nah, itu yang dibenarkan. Maka misal kata Dr. Erwandi dalam bukunya, kalau kita lihat kartu kredit itu mesti dia ada tertulis di kartu itu Visa atau Master. Kalau kartu kita nggak ada tulisan Visa, nggak ada ini, tarik di luar negeri nggak bisa. Nah, saya kemarin kan ada baru ke Malaysia, Bank Aceh yang nggak ada apa-apa, tarik di ATM-nya nggak mau. Tapi BSI yang ada visanya, tulisan visa, nah, itu kita di mana-mana yang menerima visa. Nah, artinya kata Dr. Erwandi apa yang beliau mungkin sudah kaji, bahwa misal lembaga keuangan syariah dalam ini BSI misalnya, itu sudah membangun hubungan dengan visa tadi, dengan visa. Tentu visa itu mengenakan biaya administrasi. Dia sebagai lembaga penjamin. Artinya toko itu ya jual barang ke si yang pegang visa. Kalau si yang ini nggak mau bayar, ada orang nggak bayar lagi kartu kredit, lebih pakai sekian habis limitnya, ipuan kartu ipuan roh mati ngapain. Nah, artinya visa ini memberi jaminan ke toko tadi, dia yang bayar. Tentu visa ini juga sudah ada komitmen dengan bank, lembaga keuangan ini harus bayar. Tapi orang ini kan ada tadi, ada kantornya, ada pegawainya, ada IT-nya. Ini kan semua harus dibayar. Maka BSI itu harus bayar jasa kepada visa itu. Nah, maka kalau kartu kredit tadi, saya tidak tahu yang Hasanakai cara mainnya apa. Artinya hanya dikenakan biaya administrasi seperlu untuk ya buat kartu itu sendiri, pegawai ngurus itu, IT untuk itu, kemudian membayar ke visanya sendiri. Nah, itu dikenakan kepada pemegang kartu, dibenarkan. Tapi jangan ambil untung dari situ.
dah menjadikan itu sebagai hanya kedok, tapi sebetulnya mencari untung, itu dah riba nantinya. Tapi saya sendiri belum tanya bagaimana cara kerja hasanah kad, kredit kad pada BSI tadi. Tapi kalau yang punya bank konvensional itu dijelaskan oleh Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya itu banyak sekali masalah. Ya, tadi udah jelas, pertama kalau terlambatan bayar dipenalti dia, dikenakan denda. Kedua, kemungkinan tadi sumber dananya bisa juga dari uang riba, diutangkan kepada kita. Ya. Sedangkan dengan bank konvensional saja, ya, para ulama mengatakan, ya, menyimpan uang saja di situ nggak boleh, kecuali sudah emergensi, misalnya kerja di luar negeri, itu pun ketika masuk tarik terus, ya, biar tidak diputar oleh orang itu dalam kegiatan ribawi. Ya. Kalau misalnya nggak sempat juga, umpama misalnya apa tarik sehingga ada bunganya yang diberi, maka bunga itu diambil, jangan dipakai ke dia, lebih maju lagi nanti ribawinya, tapi kasih ke fakir miskin atau kegiatan sosial, itu kata Dr. Erwandi. Jadi kalau yang dikeluarkan bank konvensional, kartu kredit, jelas, ya, itu adalah ribawi. Mungkin juga dibahas yang dekat-dekat dengan ini, antara BPJS yang punya pemerintah dengan asuransi kesehatan yang punya lembaga yang dulu masih konvensional, ya. Dulu ke macam-macam asuransi kesehatan, asuransi kalau mobil, ya, asuransi mobil, ya, asuransi pendidikan, macam-macam. Kalau saya orang datang, orang asuransi ke saya, diceramahin saya bilang asuransi saya Allah aja lah. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia ada dalam jaminan Allah. Udah, cukuplah Allah jaminannya. Nanti mobil bapak baru kalau dabrak gimana? Dijaga sama Allah, enggak dabrak. Kenapa dabrak? Artinya kalau saya nggak laku diceramain itu. Nggak, artinya misalnya ini satu lembaga yang mendirikan tadi bergerak di bidang apa? Tadi jasa asuransi kesehatan. Maka udah pasti namanya aja lembaga keuangan, cari untung dia. Ya. Apa? Anda bayar premi per bulan. Sehingga ketika Anda sakit nanti, Anda akan dibayarkan. Sehingga nggak perlu keluaran uang. Di situ masalahnya di mana? Kalau Anda nggak sakit, ya, oke, dipakai sama orang yang sakit, begitu. Nah, kemudian kalau lebihnya kemana? Misalnya kita nggak sakit sama sekali nih, bayar premi terus, ya. Ada orang sakit, dipakai itu. Kalau lebih kemana? Ya untung orang itulah. Nah, pasti untuk orang itu. Nah, ini kan apa namanya masalah. Karena apa? Karena terjadi gharar, ada ghararnya tinggi. Gharar apa? Oke, saya udah bayar setiap bulan sekian. Kalau saya sakit dapat berapa? Belum jelas karena sakit saya apa. Kalau uang saya lebih kemana? Nggak jelas. Tapi ketika itu adalah punya pemerintah, ya, dan dia akadnya adalah bukan apa namanya akad ya apa namanya ini dia akadnya adalah takaful, artinya saling tolong menolong. Orang yang ikut BPJS ini adalah apa?
tolong menolong. Artinya kalau kita nggak sakit, bantu saudara kita lain yang sakit. Kalau lebih uangnya kemana? Nggak ada yang pakai. Kembali lagi kepada untuk kegiatan di situ. Ya. Oh, kalau dipakai misalnya untuk gaji para pegawai BPJS, silahkan, nggak apa-apa, dibenarkan untuk administrasi. Tapi jangan ada yang ngambil untung. Nah kalau BPJS kan nggak ada yang ngambil untung. Ya, karena ini tadi saling tolong menolong. Jadi kalau dalam buku Dr. Erwandi, BPJS dibenarkan secara syariat, tapi kalau ada asuransi itu dia cari untung, ya, sehingga selalu dia akan usahakan biar orang nggak sakit, sehingga untung dia besar, ya. Kalau dia kemudian banyak orang sakitnya, rugi dia, ya. Jadi sehingga goroknya ketidakjelasan cukup tinggi terjadi dalam sistem asuransi yang itu tadi, ya. Ya baik, mungkin waktu kita, tapi saya pikir ya baiklah, nggak apa-apa, saya tanya aja lagi nih kalau ada, karena Ramadan juga sudah tinggal berapa, 3 kali lagi ini ya. Sudah Ramadan, ya, atau enggak apa-apa juga kita masuk dapat 1-2 daripada tanda ini, nanti kita sambung setelah Ramadan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.